Ini salah satu bentuk bahwa mereka itu kalau diajak ngomong baik-baik, memang tidak bisa. Mereka itu kalau diajak ngomong secara ya minimal rembukan gitu loh, ala tradisi Nusantara itu nggak bisa. Apalagi diskusi ilmiah sangat tidak bisa. Karena tradisi-tradisi Nusantara yang sudah melekat dari nenek moyang kita, yang diwariskan ke kita ini, mereka memang nggak punya. Jelas wong Balawi kan imigran, apalagi mukibin-mukibinnya. Itu tidak punya tradisi. Wong Jawi ke piye, wong Sumatera itu piye, wong Palembang piye, wong Bangka Belitung piye, wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Irian, wong Medan, wong Bali, itu memang warisan yang selalu saja mengedepankan musyawarah, itu memang sudah tidak ada di diri mereka ini. Ada cuma hitam dan putih. Akhirnya orang yang mungkin baru menemukan publikasi atau menemukan diskursus yang berbentuk video atau konten mengenai Ba'alawi ini, oh ya nggak bisa juga ya. Konten kreator itu kok ngurusin nasab orang, wah ini rasis ini. Nah, sebetulnya kita nggak ke situ arahnya. Terserah dia mau menghubung-hubungkan atau istilahnya mereka itu udah sohih, nasab mereka nyambung ke Durun Nabi, itu urusan mereka, itu internal mereka. Kita nggak ngurusin nasab mereka itu. Kita kan juga sesama umat Muslim ya, sesama agama Islam. Tapi yang tetap kita lawan itu adalah klaimnya sebagai Durun Nabi. Ba'alawi masih terus saja gerilya di lapangan. Assalamualaikum sahabat Awi Kartapati. Di luar sana, saya mencoba cari informasi dari beberapa teman. Entah itu konten kreator yang sampai hari ini masih membicarakan tentang klaim Ba'alawi sebagai Durun Nabi, juga pada teman-teman di PWI. Sama, saya mencari informasi apakah suara Ba'alawi ini dalam mempublish klaimnya itu seperti apa sih? Dan informasinya memang sangat mengejutkan. Masih tetap Ba'alawi itu tetap mempertahankan status quo-nya, klaim sebagai Durun Nabi. Memang agak berbeda caranya. Cara mereka sekarang tidak dipublish seperti yang sebelum-sebelumnya, gencar di mana-mana. Mereka gerilya dengan modus mendekati ulama-ulama atau kiai pribumi, entah itu kemasannya sholawatan, entah itu kemasannya haul, atau bahkan lebih kecil lagi kemasannya misalkan mendoakan anak yang baru lahir, mungkin nyelapani kurang lebih seperti itu, utawa anak yang ada acara kekahan itu. Ba'alawi masih terus saja gerilya di lapangan seperti itu. Kalau soal ibadahnya ya kita nggak akan komentari. Kita kan juga sesama umat Muslim ya, sesama agama Islam. Tapi yang tetap kita lawan itu adalah klaimnya sebagai Durun Nabi. Jadi ada satu pendapat dari sahabat saya, yang itu juga circle dari Gus Yahya Kholilistakuf, bahwa beliau mengatakan sebetulnya yang kita perangi, yang kita terus lawan itu bukan nasab mereka. Kan mereka punya LSM kan, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang membawai nasab-nasab mereka atau pengepul nasab mereka. Sebetulnya kita nggak ke situ arahnya. Terserah dia mau menghubung-hubungkan atau istilahnya mereka itu udah sohih, nasab mereka nyambung ke Durun Nabi, itu urusan mereka, itu internal mereka. Kita nggak ngurusin nasab mereka itu. Tapi ketika itu dibawa keluar dan mengklaim di mana-mana puluhan tahun, mungkin ratusan tahun sebagai Durun Nabi, itu yang kita perangi. Ya kita tahu bersamalah kenapa. Dan ini akhirnya terjawab.
Kenapa Kiai Maduddin, Dr. Manakem Ali, kemudian Dr. Sugeng Sugiharto, dan para penyuara lainnya yang berbasis data mengenai klaim Mbak Alawi sebagai Durga Nabi ini tidak mau berdiskusi dengan mereka, karena ya nanti akan dibawa oleh Mbak Alawi ini masuk ke dalam bukan klaimnya sebagai Durga Nabi, tapi ke nasabnya, yang pada akhirnya muncul diksi yang itu kompak disuarakan oleh Mbak Alawi maupun para mukibin-mukibinnya ini. Ngapain ngurusin nasab? Nggak ada kerjaan lain. Udahlah, kerja yang nyata lah. Ngapain ngurusin nasab orang? Kayak nggak punya kerjaan aja. Pasti akan dibelokkan ke arah situ. Dan itu diulang-ulang narasi itu. Akhirnya orang yang mungkin baru menemukan publikasi atau menemukan diskursus yang berbentuk video atau konten mengenai Mbak Alawi ini, oh ya nggak bisa juga ya, konten kreator itu kok ngurusin nasab orang, wah ini rasis ini. Padahal bukan itu, yang substansinya itu bukan soal nasab mereka, tapi klaim sebagai Durga Nabi ini harus kita pertanyakan. Itu loh. Tapi karena memang ini satu metode kelicikan Mbak Alawi dan para muhibinnya, seperti apa yang dikatakan secara meskipun tidak eksplisit oleh Prabowo Subianto ini, saya ulangi lagi ya, beberapa saat yang lalu ketika pidato di acara menyambut Hari Koperasi yang ke-79, yang mengatakan bahwa sudah tidak diundang, jadi tamu yang tidak diundang datang ke Indonesia, ya kabarnya sih mau berdagang, tapi lama-lama ngerampok. Dan ada angle kamera yang itu kayaknya diedit oleh media-media yang memposting Pak Prabowo pidato saat itu, bagaimana ekspresi Menteri Agama yang itu tidak disut secara atau angle-nya tidak, ya cuma dipotong lah, tidak di zoom bagaimana ekspresi dari Menteri Agama yang konon memang malah mendukung gerakan klaim status quo Mbak Alawi sebagai Durga Nabi. Ini sangat disesalkan sekali. Kenapa media kok motong-motong senanya begitu? Nah, di sini kan jelas sikap Prabowo Subianto. Jelas-jelas menolak imigran Pak Alawi. Bukan soal nasabnya. Bukan soal mereka ini, oh kok sesama muslim, seiman kok begini. Bukan soal itu. Klaimnya sekali lagi. Klaimnya sebagai Durga Nabi itu yang ditolak. Tapi ya, sekali lagi memang kelicikan mereka, kebusukan mereka, kegoblokan mereka, kepongan mereka, kejancukan mereka, kegateli mereka itu memang ya memang sudah sangat-sangat menyebalkan sebagai salah satu paradigma yang memang harus kita renungkan. Itu adalah seperti orang diinfus yang sudah mau mati tapi tetap menyebalkan orang itu gitu loh, Mbak Alawi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya coba-coba melempar opini, ya ini cuma menggoda saja para Mbak Alawi dan muhibinnya dengan status saya di Facebook yang bisa Anda lihat di layar monitor. Yang pertama saya membuat godaan ya, itu godani gitu loh. Saya berstatus Mbak Alawi tamu bajingan rampok berkedok dagang bangsat. Ini reaksinya luar biasa sekali. Ada kurang lebih 1.300 komentar, kemudian dibagikan 17, di like kurang lebih 1.000, dan ditonton kurang lebih 60.000 orang yang melihat ini. Tidak sampai berhenti di situ saja, saya juga membuat lagi godani si arek-arek Mbak Alawi ini. Godo arek-arek kipin junjungannya Kabib dibangsatin, rampok, keluar semua. Betul. Kemudian
saya juga membuat beberapa tulisan ya, tapi kecil karena mungkin mereka juga malas baca gitu loh. Kemudian berikutnya saya bikin lagi juga yang saya tulis sebagai status itu, saya bikin video, tapi ya tidak terlalu memukau. Nah, akhirnya saya terpaksa membuat godaan lagi, godani Mbak Alawi dan Muhibinnya. Mbak Alawi tamu bajingan, raitai muka bangla, bedes. Ya lumayan dilihat, tapi komentatornya tidak seperti sebelumnya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa mereka itu kalau diajak ngomong baik-baik, memang tidak bisa. Mereka itu kalau diajak ngomong secara ya minimal rembukan gitu loh, ala tradisi Nusantara itu nggak bisa. Apalagi diskusi ilmiah sangat tidak bisa. Karena tradisi-tradisi Nusantara yang sudah melekat dari nenek moyang kita, yang diwariskan ke kita ini, mereka memang nggak punya. Jelas wong Balawi kan imigran, apalagi mukibin-mukibinnya. Itu tidak punya tradisi. Wong Jawi kepiye, wong Sumatera itu piye, wong Palembang piye, wong Bangka Belitung piye, wong Kalimantan, wong Sulawesi, wong Irian, wong Medan, wong Bali, itu memang warisan yang selalu saja mengedepankan musyawarah, itu memang sudah tidak ada di diri mereka ini. Ada cuma hitam dan putih. Nah, kalau sudah gitu apa yang terjadi? Perang, bunuh-bunuhan, sikat-sikat. Nah, makanya teman-teman juga akhirnya kan mereaksi yang sama dengan diksi-diksi yang seperti itu, karena jelas di sini terlihat sekali betapa SDM mereka ini sangat-sangat bukan rendah lagi, udah di bawah standar jauh banget gitu loh. Bukan masalah rendah, masih sangat-sangat jauh sekali. Nah, disinilah makanya kita jangan sampai terlena bahwa diskursus mengenai Mbak Alawi ini jangan mau dilarikan ke masalah polemik nasab mereka. Itu urusan mereka. Kita bodoh amat dengan nasab mereka. Tapi klaimnya, yang seperti saya narasikan di awal, menurut teman-teman YouTuber dan teman-teman di PWLS ini, mereka masih terus mempertahankan status quo-nya, klaimnya terus dibicarakan terus ke publik. Dan diyakinkan kepada masyarakat yang sampai hari ini memang masih terlena, masih tidak mau tahu, bahkan tidak mau istilahnya, saya nggak mau ribut lah, udahlah, diem aja lah, ikut-ikutan aja lah, saya tetap pada panutan guru saya lah, yang dari dulu memang mencintai Mbak Alawi. Jadi seperti itu gitu loh. Dan mudah-mudahan banyak teman-teman di luar sana yang sudah sadar bahwa klaim itu tidak benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.